Sebelumnya, kita pernah membahas jamur zombie semut yang dapat mengendalikan perilaku semut dan menjadi inspirasi untuk The Last of Us. Selain jamur semut zombie, ada juga jamur parasit yang masih berkerabat dekat, namun mereka tidak menginfeksi semut, melainkan ulat. Mereka dapat memakan bagian dalam dari tubuh inangnya dan menjadikannya seperti mumi. Tetapi, bagi manusia, jamur ini malah dimanfaatkan sebagai obat. Pada episode kali ini, kita akan membahas jamur ulat Ophiocordyceps sinensis. Pada episode yang lampau, kita pernah membahas salah satu jamur zombie yang dapat mengendalikan perilaku semut. Buat kalian yang belum nonton, linknya ada di atas. Kali ini, kita akan kembali membahas jamur yang juga menginfeksi hewan. Mereka adalah jamur parasit yang menjadikan ulat sebagai inangnya. Inilah jamur Ophiocordyceps sinensis, masih satu genus dengan jamur zombie semut yang sama-sama berasal dari genus Ophiocordyceps. Dulu, jamur ini masuk ke dalam genus Cordyceps, tetapi akhirnya pada tahun 2007, di penelitian terbaru, jamur ini diklasifikasikan ulang ke dalam genus Ophiocordyceps. Tetapi, masih banyak yang menyebut bahwa ini adalah jamur Cordyceps. Ya, begitulah taksonomi, suka berubah-ubah. Ophiocordyceps sendiri adalah genus jamur yang dihuni berbagai jamur parasit yang menginfeksi serangga dan arthropoda. Jamur Ophiocordyceps sinensis sendiri disebut juga jamur ulat karena cara hidupnya. Jamur ini sering ditemukan muncul dari permukaan tanah yang di dalamnya ternyata mereka tumbuh dari kepala ulat yang telah mati terbujur kaku layaknya mumi. Jamur ulat ini adalah endemik daratan tinggi Tibet dan Himalaya. Ditemukan pada padang rumput dengan ketinggian 3.000 hingga 5.000 meter. Jamur ulat sudah cukup dikenal di beberapa daerah di negara-negara di wilayah itu, terutama negara Tiongkok, karena jamur ini sudah lama dimanfaatkan sebagai obat. Seperti yang pernah kita bahas, bahwa jamur bukanlah tumbuhan, mereka adalah makhluk hidup tersendiri, dan memiliki kerajaan sendiri, yaitu kerajaan fungi. Sementara, tumbuhan adalah makhluk hidup yang berasal dari kerajaan Plantae. Lalu, bagaimana mekanisme jamur parasit ini menginfeksi ulat? Pada awal proses menginfeksi, jamur akan menyebarkan sporanya di musim panas. Spora ini akan menyebar di permukaan tanah, hingga kemudian berkembang menjadi conidia. Dan secara bertahap, conidia ini akan memasuki tanah. Dari sinilah, ulat yang tidak beruntung akan dihinggapi oleh jamur ini. Ulat apa yang menjadi sasaran bagi mereka? Ulat yang mereka infeksi adalah larva dari genus ngengat Titarodes, yang masuk ke dalam keluarga ngengat hantu. Larva dari ngengat ini hidup di dalam tanah selama menjadi larva, memakan akar tumbuhan dari dalam tanah. Saat conidia jamur masuk ke dalam tubuh ulat, jamur akan menginfeksi hingga waktu 5-12 bulan. Ulat yang menjadi korbannya akan tetap hidup dan menjalani kehidupan normalnya, sementara jamur terus berkembang di dalam tubuhnya. Tetapi, mereka akan semakin lemas, dan ulat yang hampir mati akan bergerak lamban, karena jamur terus berkembang di dalam tubuhnya. Jamur parasit ini akan berkembang menjadi benang jamur atau hifa di dalam tubuh inangnya dan memakan tubuhnya dari dalam. Bersamaan dengan itu, warna kulitnya akan berubah secara bertahap dari coklat menjadi agak pucat. Hingga akhirnya, jamur ini akan siap untuk tumbuh. Jamur akan mengarahkan inangnya, merangkak ke tempat yang lebih cocok untuk jamur ini dapat tumbuh. Pada proses ini, jamur akan sepenuhnya memakan dan membersihkan bagian dalam ulat, dan menggantikannya dengan hifa, dan ulat pun akan mati, yang membuat mereka hanya terlihat layaknya ulat di bagian luar, namun di dalamnya bukan lagi ulat. Ulat akan menjadi kaku,
dan jamur akan menunggu suhu yang lebih hangat untuk mereka dapat tumbuh. Jamur akan tumbuh pada musim semi atau musim panas. Mereka akan keluar dari kepala ulat, menembus ke atas tanah. Dan biasanya, ulat akan ditutupi oleh miselium atau miselia yang terbentuk dari kumpulan hifa dari jamur itu sendiri dan terlihat seperti mumi. Setelah proses ini, jamur kembali menyebarkan sporanya dan siklus akan kembali berulang. Berbeda dengan saudaranya yang menginfeksi semut, yang lebih dikenal dengan jamur zombie oleh manusia. Jamur ulat ini justru lebih dikenal sebagai obat. Jamur ini mungkin musuh bagi ulat, tetapi bagi manusia, mereka adalah sahabat. Jamur ulat ini telah lama menjadi bahan pengobatan tradisional Cina. Dan selain itu, mereka adalah komoditas yang cukup mahal dalam aspek ekonomi. Mereka dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Dalam dunia obat, jamur ini masih disebut sebagai jamur cordyceps. Walaupun secara taksonomi, mereka bukan lagi diklasifikasikan sebagai genus Cordyceps. Mereka dipercaya dapat meningkatkan stamina, anti-inflamasi, anti-kanker, mengatasi masalah ginjal dan saluran pernafasan, dan masih banyak lagi. Tetapi, jamur ini masih dalam ranah pengobatan tradisional. Belum ada pengobatan medis yang menggunakan jamur ini. Masih butuh bukti yang kuat dan penelitian lebih lanjut mengenai khasiat dari jamur ini. Sementara, dalam hal konservasi, jamur ini masuk ke dalam daftar rentan menurut IUCN. Artinya, mereka masuk ke spesies terancam punah. Permintaan pasar mempengaruhi pengambilan jamur di alam, sehingga populasi mereka menjadi terganggu. Dan ini juga dikarenakan belum ada yang berhasil membudidayakannya. Jadi, cara mendapatkan jamur ini hanyalah dengan mencarinya di habitat alami mereka. Itulah dia, jamur Ophiocordyceps sinensis, jamur yang menjadi parasit bagi ulat, tetapi menjadi obat bagi manusia. Namun jamur ini tidaklah seberapa, karena masih banyak hal menakjubkan lainnya di bumi ini. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.